Masalahnya si Agus kenapa jadi panjang lebar? Sekarang juga pihak-pihak lain ikut-ikutan. Aneh, pihak lain ngapain ikut-ikutan? Biarin aja berobat dulu, biarin aja selesai dulu pengobatannya. Iya, ya kan? Benar, jadinya panjang lebar. Nah iya kan, akhirnya kan ketahuan sendiri sekarang. Ya udah sekarang gini deh. Ya udah Bang Farad kalau udah ngebelain terus ngata-ngatain yang lainnya seperti yayasan itu orang jahat banget, si yayasan ini yayasan jahat, yayasan yang enggak yang aduh udah mana bawa fisik lagi, gue sedih deh. Sedih loh gue ngelihat ada kayak begini. Aneh loh, beneran sumpah. Bawa fisik lah, bilang di OP lah mukanya, begini begitu, belum party apa. Kok bisa sampai ke sana sih ya? Kenapa sih dendam sekali? Ada dendam apa rupanya? Ada dendam apa rupanya? Terus juga sampai nyebut-nyebut nama gue, mama. Kenapa gue, Bang, salah gue apa? Bener tuh mama, itu Emma Waroka. Nyumpain ke neraka. Awas kebalik sumpahannya ya. Kalau emang itu betul nama mama itu Emma Waroka, awas kebalik nanti sumpahannya. Asli, gue gak pernah ngajak ribut ya siapapun, dan gue gak pernah nyumpain siapapun. Gue cuma fokus di permasalahannya. Dan sesuai dengan prinsip gue, uang donasi harus dipakai untuk berobat orang yang minta donasi sesuai dengan permintaan. Dan gue sangat mengecam pemakaian uang donasi yang tidak pada tempatnya. Itu mau si Teh Novi mau gimana mukanya 2017, mau dia bentuk mukanya gimana kek, penampilannya apa kek, terus kenapa? Kita jangan juga menjadi nyinyir gitu loh, menyinyir begitu sampai ke di luar dari permasalahan, di luar topik. Jangan out fokus Bang, fokus lu, fokus lah. Bukannya mendamaikan, makin hancur, makin merusak. Orang pengen damai ya kan, orang mah pengen jelas gitu loh. Orang pengen tahu duitnya juga. Terus nggak mikirin juga hati para donatur, hatinya orang itu, masyarakat Indonesia nggak dipikirin juga, malah menghujat-hujat masyarakat Indonesia, dihujat-hujat, yang katanya nggak ikhlas, nggak tahu agama lah, apalah. Netizen juga punya hati kali. Iya, Yeni Rahma, makasih Yeni. Makasih ya Nek Yeni Rahma. Thank you Yeni Rahma. Wah ini makasih. Aduh, capek gue. Anissa, makasih. Adi Furkon, Millie Cats. Setiap kasus yang ditangani. Mamski, kalau skincare isi 4 gak dapat bonus ya? Check out isi skincare isi 4. Enggak, yang isi 5 sayang. Atau yang isi 3. Yang isi 3. Yang isi 3 itu ada bonus tuh. Yeni Rahma, Alicia, thank you. Asgar, thank you. Tapi bener deh kalau yayasan sampai disebut-sebut yang punya tuh begini begitu, aduh kayak itu terlalu menghakimi ya, ngejudge banget. Padahal nggak ada loh si Tenovi itu ngejelek-jelekin si Agus tuh, nggak ada. Cuma menanyakan, menegaskan kembali apa yang sudah dipakai dari uang orang banyak ini, apa yang sudah dilakukan, itu doang. Sama kayak gue juga sama mempertanyakan itu, dan sangat tidak setuju sudah dipakai untuk keperluan orang lain, keperluannya si keluarga yang bukan pada tempatnya. Nggak setuju. Gue nggak takut, lu laporin gue tinggal dateng, gue tinggal jelasin apa yang gue pikir, apa yang gue rasa. Gue sama kok, suara gue kayak 110.000 orang. Coba, nggak cuma 1-2 orang loh, 110.000 orang yang menandatangani petisi berpikiran sama kayak kita, kayak Mamski. Iya, sudah mencukupi toh, iya kan? Udah mencukupi, kayak begitu. Ya Agus tuh tinggal ditangani aja sesuai janji pada donatur. Nanti dibawa ke rumah sakit, dibikinin bola matanya. Ya duitnya ya pakai duit yang kemarin donatur kasih.
gitu loh. Terus mungkin operasi kulitnya, ya kan. Nah kalau udah selesai ada sisa buat di mana nih, buat dibawa kemana, kayak gitu loh say. Kan intinya itu doang sebenarnya. Simple, simple banget, super simple, nggak ada yang aneh-aneh. Bukan juga nggak mau ditangani, dia tetap ditangani. Orang terakhir ngomongnya kan gitu. Di telepon itu uangnya udah ditaruh di yayasan untuk nanti ada keperluannya Agus apa langsung dikirim, langsung dikasih. Terus dipantau, udah pergi belum ke dokternya, matanya udah sampai mana, penanganan si Marta ini, ada mau operasi kulit kah, mengobati yang kemarin ada katanya ada tetanus, kulitnya sakit, nah itu diobatin. Terus ada yang di dalam paru-parunya reak apa tuh, ada reak, itu diobatin. Itu kan tandanya dia inflamasi kan di dalam, gitu loh say. Tapi saya nggak mau, saya mau balik uang yang 1 juta. Nah itu udah petisi masuknya, kalian tinggal masuk ke petisi gitu. Nah tapi petisi ini memang nggak punya kekuatan hukum, nggak punya kekuatan hukumnya kalau petisi. Jadi ya paling hanya bisa apa ya, menunjukkan aja kekuatan dari pendapat masyarakat ini. Sebagian besar menginginkan uang donasi itu berada di tangan yang tepat. Mungkin Tenovi harus dapat kayak surat juga kali ya, dukungan masyarakat gitu kali ya. Kalau kita itu setuju yayasan yang mengontrol keluar masuk uang, bukan langsung di tangannya si penderitanya itu, pemilik yang meminta donasi. Karena ternyata begini kan kejadiannya. Salam Malaysia, salam juga. Iya, surat kuasa. Itu Novi udah bener kok. Gelo, masa naksir sama Aji lu, gila lu. Ya kali jeruk makan jeruk ah. Gilingan padi deh. Aduh, gue udah nggak tahu deh tuh duit balik apa enggak ya. Gak ngerti juga. Gue nggak paham juga kayak gimana prosesnya, nanti kan yang di dalam yang tahu, yang bisa menentukan, ya kan? Nggak ada yang nyuruh-nyuruh bikin petisi, gilingan kali. Di situ kan ada namanya orangnya yang bikin petisi. Orang itu donatur kok. Lagian lucu ya, nulis-nulis di story bilangnya seolah-olah kayak semuanya tuh diatur sama Tenovi. Ini Tenovi jago kali gitu kan. Emangnya Tenovi ini nggak punya kerjaan lain apa ya? Semua tuduhan diumplakin ke Tenovi. Dituduh aja, bilang nyuruh orang lah, ngeprovokasi orang lah. Padahal tuh masyarakat yang bergerak, netizen yang bergerak. Kenapa jadi Tenovi lagi sih? Demen banget nyalain orang, gue heran deh. Kayaknya ada dendam pribadi ya sekarang sama gue. Ditulis nama gue Emama biar masuk neraka. Kenapa gue jadi ikut-ikut kesumpahan, disumpahin masuk neraka? Aneh deh. Kenapa gue jadi gue yang disumpahin masuk neraka? Ajaib. Emang gue pernah nyumpahin apa? Orang netizen yang bergerak sendiri kok. Terus ada yang bikin petisi rame-rame juga yang tanda tangan. Emang bisa nyuruh 100.000 orang lebih, 100.000 loh, termasuk gue juga tanda tangan. Gue tanda tangan cuy. Habis gue kesel, bete banget ngeliatnya, nggak suka. Paling aku tuh nggak respect ya sama orang yang udah salah nggak mau ngaku salah, udah gitu gayanya lebih ngegas,
nggak ada sopan santunnya. Aduh, nggak suka banget, nggak respect. Bicara di depan beda, di belakang beda, nggak suka. Orang yang nggak pegang omongan. Bener. Apa mami? Apa sayang? Nggak suka gue. Kamu juga tanda tangan ya? Iya. Udah tanda tangan semua. Udah berapa? 119.111 orang yang tanda tangan. Laurora, thank you sayang. Thank you. Karin, makasih Karin. Iya, semangat Dezan. Aduh, semangat iya Surahman. Itu bertentangan pastinya dengan orang yang mendukung si Agus. Ya udah, kalau emang orangnya juga jadi nyumpain aku, ya nggak apa-apa lah, biarin aja lah dia mau nyumpain gue. Iya kan? Kita lihat aja sumpahan dia berjalan nggak tuh begitu. Emangnya sumpahan itu nggak berat loh orang nyumpah begitu. Ya kalau dia merasa bener sendiri, lu yang merasa paling bener, terus lu nyumpahin orang, padahal gue orang yang disumpahin misalnya bener itu gue ya, Mama itu Emma ya. Emang gue ngapain, ngomongin apa tentang si pengacaranya? Nggak ngomongin apa-apa Mamski. Yang gue bahas itu peristiwa di podcastnya Kodensu yang gue lihat dan gue perhatiin. Mamski keberatan dengan apa yang udah terjadi, dan gue belanya yayasan. Kenapa emangnya? Kalau gue bela yayasan, gue disumpahin mau dipidana, mau masuk penjara, mau neraka. Gue dipidana biar bareng-bareng ke neraka. Apaan sih ngomong kayak gitu cowok? Ajaib banget deh. Ajaib parodiin Wawa. Sumpah. Gue gedek Maya 90, gedek gue. Itu si Wawa juga gedek gue sama si Wawa itu. Sumpah deh. Parah banget. Coba kalian tuh santai-santai aja. Gue heran ya. Udah enak-enak loh, ngapain sih? Udah enak, udah bener tuh kemarin langkahnya. Uang di yayasan. Nanti sama-sama ada mutasi rekening. Terus kebutuhannya apa, nanti itu yang dikeluarkan dengan sesuai prosedur, jadwalnya, mengunjungi dokter, ke rumah sakit. Kan enak tuh. Terus bisa kasih laporan juga ke pemirsa ya, ke para donatur. Udah lanjut nih pengobatannya Agus, udah jalan ke rumah sakit, matanya udah begini-begini. Kan enak, maksudnya kan begitu tuh si Tenovi. Nggak ada maksud-maksud yang lainnya. Iya, ya ampun. Parah banget deh. Kok papa jadi panjang lebar? Pakai pergi kantor polisi segala. Belum ada mediasi udah ke kantor polisi. Gimana sih? Emang sengaja mau bikin ribut besar kayak jadi perang, atau emang pengennya tuh baik-baik sebenarnya? Kok tiba-tiba bikin LP gitu loh? Gue juga heran tuh. Ih, kenapa sih nih? Tiba-tiba begitu. Vanesia, Meli, thank you Meli. Trara, thank you. Ya itulah guys, gue udah capek deh ngomongin itu. Capek gue. Cancer. Terus ini kabarnya Tenovi udah sampai mana ya dia ya? Coba ya, gue pengen cek deh. Kayaknya gue kudu cek deh. Tadi tuh waktu gue scrolling TikTok, yang keluar itu siapa? Acara di pengadilan agama Jakselnya Bapau. Aduh, itu juga kasihan ya. Gue cukup sedih sih kalau mikirin kasusnya Bapau sih, udah deh. Cuma doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan ada ribut-ribut. Orang tua dua-duanya ngalah demi anak. Udah gitu aja sih kalau gue untuk Bapau. Gitu. Aduh. Enggak, bukannya ditinggal, mana? Bukan kayaknya pengacaranya nggak ninggalin si Agus deh. Enggak tuh buktinya.
Dia masih nulis-nulis di story tuh, kenceng banget storynya. Gue udah lihat nih storynya nih. Apa ini gue bilang story kayak begini? Ngapain tuh story-story begitu? Tulis-tulis yayasan. Gedek gua. Gue bilang ngapain sih nulis-nulis kayak begitu? Aneh deh. Nih. Mana sih? Yuek, makasih Yuek. Gimana orang? Ya orang kenapa nambah umur? Terakhir di podcast Densu udah damai. Iya makanya, gue juga heran. Terus yang disebut-sebut dia di IG story itu Umama tuh siapa nih, ada nih? Nih storynya. Ini kalian hanya nyerang-nyerang. Ini siapa? Hei Nyonya, yayasan bodong, kamu itu siapa? Siapa keluarga kamu? Di mana rumah kamu? Saya sudah dapat rekam jejak. Ya Allah. Mana bukti operasi? Ya Allah. Nyonya yayasan wajah baru, hasil oplas. Wajahnya 2017 berbeda. Ya Allah ya Rob. Hatinya buruk, nada tinggi jutek, netizen bermuka dua, hati buruk. Ya Allah. Ih parah banget ya. Malas kalau kayak gini, malas say. Parah. Nggak respect. Gua nggak respect. Sangat tidak respect. Nggak respect. Sangat tidak respect, sama sekali tidak respect orang kayak begini. Asli. Semakin dia berkoar begitu, semakin netizen akan sangat tidak respect. Bener deh. Kembali lagi ya, mulutmu harimaumu banget. Ngomongin fisik, ngomongin segala macem. Gila, sumpah, ajaib banget. Bahasanya juga nggak pantes. Bahasanya nggak pantes ngomong kayak gitu. Nyumpain orang masuk neraka lah. Ada sih orang begitu sih. Ih, aneh banget. Nanti kalau aib lo yang dibongkar orang, ya, lo sendiri bakalan kena batunya. Asli. Jangan sampai lo salah lo menghujat orang yang sebenarnya banyak disayang sama orang-orang kecil. Banyak dapat doa dan selalu dipanjatkan doa sama orang-orang kecil. Mei, thank you Mei. Thank you sayang. Iya main sumpah-sumpahin aja. Gue juga disumpahin, mama disumpahin. Ya udah, gue bilang oke, gue serahin sama Allah. Dia nyumpahin gue. Sok, silakan. Ya kan? Biarin aja, mau apa? Gue gak takut lu mau nyumpahin gue. Kita lihat nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya gimana. Gitu aja. Ya masa gue bela Tenovi, gue disumpahin masuk neraka, yang bener aja. Emang lu siapa? Pemegang kunci neraka lu? Bisa-bisanya mau ngejeburin, nyumpahin orang masuk neraka. Ngawur. Heran gue tuh cowok. Udah lebih Putra Tidore, thank you Putra Tidore. Udah lebih, udah 150.000 orang lebih. Dia kocar kacir tuh, dia kaget petisi begitu banyak banget orang yang emang pengen uangnya dibalikin, makin runyam kan. Orang malah menuntut buat uangnya dibalikin untuk taruhnya di yayasan aja uangnya, dimasukkan ke yayasan buat dikasih ke orang yang lebih membutuhkan.
yang lebih bisa menghargai uangnya para donatur. Tuh. Kaget kan? Nantangin bilang 6.000 orang tanda tangan. Sekarang udah 100 berapa ribu tuh. Nih, petisi. Petisi. Ya. Makanya jangan banyak ngomong yang aneh-aneh deh. Pengacara tuh. Nih. Petisi donasi Agus. Di change.org